Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rika Faikotul Himah dari kelompok 10. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang konseling individu dan konseling sosial untuk pemenuhan tugas pengantar PPI. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang pertama yaitu konseling individu. Nah, apa sih pengertian konseling individu itu? Konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada peserta didik yang biasa disebut dengan konseli. Nah, caranya dengan tatap muka atau secara langsung yang biasa disebut dengan wawancara. Selanjutnya adalah tujuan konseling individu. Tujuan konseling individu antara lain adalah 1. Tujuan perkembangan. Ini kalian dibantu dalam proses perkembangan serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses konseling tersebut, seperti kehidupan sosial, seperti kehidupan pribadi, seperti emosional dan kognitif, fisik sebagainya. Yang kedua ada juga tujuan pencegahan, yakni konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah tujuan perbaikan, yakni konseli dibantu konselor untuk mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu tujuan penyelidikan, yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya. Yang kelima ada juga penguatan, yakni membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan dan dipikirkan dan dirasakan sudah baik. Yang keenam ada juga tujuan kognitif, yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran keterampilan kognitif. Yang ketujuh adalah tujuan fisiologis, yakni menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat. Yang kedelapan, tujuan psikologis, yakni membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi konseling individu. Konseling individu ini mempunyai 5 fungsi ya teman-teman. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan, dan fungsi advokasi. Nah, kita bahas satu-satu nih. Yang mulai dari pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini mengarahkan kepada pemahaman klien mengenai dirinya dan lingkungannya. Berikutnya yaitu fungsi pengentasan. Fungsi ini membantu klien memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan. Fungsi ini membantu klien agar kemampuan untuk memelihara dan mengembangkan berbagai potensi yang ada dalam dirinya. Yang kelima yaitu fungsi advokasi. Fungsi konseling individual yang menghasilkan kondisi pembelaan terhadap individual atau pengingkaran hak yang dialami oleh si klien. Selanjutnya yaitu tujuan dari konseling sosial. Tujuannya yaitu terciptanya tatanan kehidupan yang baik antara individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi ketentraman, ketertiban, dan kesusilaan. Ketentraman yang dimaksud adalah bebas dari segala ancaman dan teror, baik lahir maupun batin. Ketertiban adalah adanya kesesuaian berdasarkan norma-norma yang berlaku dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dan diterapkan bersama. Baik, untuk proses konseling individu terbagi menjadi 3 proses, yaitu antara tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Untuk tahap awal dimulai sejak klien menemui konselor hingga sampai konselor menemukan masalah klien. Pada tahap awal ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Nah, kunci keberhasilan membangun hubungan terletak pada terpenuhinya asas-asas bimbingan dan konseling, terutama asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kegiatan. Yang kedua adalah memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan konseling sudah terjalin dengan baik dengan klien,
dan klien telah melibatkan diri, maka konselor harus dapat membantu memperjelas masalah klien. Yang ketiga, membuat penafsiran dan penjagaan. Konselor berusaha menjaga atau menaksir kemungkinan masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu membangkitkan semua potensi klien, menentukan berbagai alternatif sesuai untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi klien. Selanjutnya adalah tahap inti atau tahap kerja. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, di antaranya 1. Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien lebih dalam. Penjelajah masalah dimaksudkan agar klien mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalah yang sedang dialaminya. Yang kedua, konselor melakukan assessment atau penilaian kembali bersama-sama klien, meninjau kembali permasalahan yang dihadapi klien. Yang ketiga adalah menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. Hal ini bisa terjadi jika klien merasa senang terlibat pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan diri dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Kedua, konselor berupaya kreatif mengembangkan teknik-teknik konseling yang bervariasi dan dapat menunjukkan pribadi yang jujur, ikhlas, dan benar-benar peduli terhadap klien. Dan ketiga adalah proses konseling agar belajar sesuai kontrak kesepakatan yang telah dibangun pada saat kontrak. Selanjutnya tahap akhir perlu dilakukan, yaitu konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Kedua, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya. Ketiga, mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling, penilaian segera. Yang keempat, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Pada tahap akhir ditandai dengan beberapa hal, yaitu menurunnya kecemasan klien. Yang kedua, perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Yang ketiga, pemahaman dari klien tentang masalah yang dihadapinya. Yang ketiga adalah pemahaman baru dari klien tentang masalah yang dihadapinya. Keempat, adanya rencana hidup masa yang akan datang dalam program yang jelas. Tentang bimbingan konseling sosial adalah upaya proses pemberian bantuan yang diberikan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih sejahtera dan baik. Individu dan keluarga dan masyarakat yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, keamanan, ketertiban, dan ketentraman baik lahir maupun batin. Adapun tujuan konseling sosial sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang yang diperlukan bimbingan konseling sosial adalah terciptanya tatanan kehidupan yang baik, individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi ketentraman, ketertiban, dan kesusilaan. Ketentraman yang dimaksud adalah bebas dari segala ancaman atau teror dan lain-lain, baik lahir maupun batin. Ketertiban adalah adanya kesesuaian berdasarkan norma-norma yang berlaku dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan bersama. Kondisi masyarakat ini akan terwujud melalui kerjasama dengan lembaga pihak, yaitu yang bernama Lembaga Swadaya Masyarakat. Terciptanya relasi sosial yang berkesinambungan atau kontinuitas. Hal ini dimaksudkan norma-norma yang berlaku di masyarakat selalu dijaga, dilestarikan dari generasi ke generasi dan selalu dijunjung tinggi. Meski tidak demikian berarti stagnan, tetapi dinamis dan fleksibel, dapat berubah yang mengikuti budaya dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Adanya konsensus yang bertaraf tinggi. Hal ini dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang telah disepakati bersama sebagai hasil musyawarah itulah sebagai pedoman dalam kehidupan bersama. Adapun juga fungsi-fungsi bimbingan konseling sosial
Di dalam kehidupan bersama, berbagai pelayanan diciptakan dan diselenggarakan. Masing-masing pelayanan tersebut mempunyai fungsi dan manfaat yang berbeda-beda dalam rangka untuk memperlancar dan memberikan dampak positif untuk kehidupan bersama tersebut. Satu contoh pelayanan hukum yang diberikan oleh LBH, yaitu Lembaga Bantuan Hukum, berguna untuk masyarakat agar warga mengerti dan sadar hukum sehingga dapat mempergunakan kaidah-kaidah hukum untuk berbagai urusan yang menyangkut diri mereka. Yaitu demikian juga dalam pelayanan bimbingan konseling sosial yang mempunyai fungsi yang diantara lain yaitu pertama fungsi pemahaman, yang kedua fungsi preventif, yang ketiga fungsi pengentasan, dan keempat fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Pendapat yang sama juga dikembangkan oleh Dewa Ketut Soekardi, yang diantara lain yaitu fungsi preventif atau pencegahan, yang kedua fungsi pemahaman, yang ketiga fungsi perbaikan, dan yang terakhir keempat fungsi pemeliharaan atau pengembangan. Penjelasan tentang fungsi pemahaman yaitu fungsi pemahaman ini membantu sasaran untuk klien untuk memahami dirinya, termasuk potensi-potensi apa saja yang dapat digali dan dapat dikembangkan. Kelemahan-kelemahan apa saja yang bisa diatasi, memahami masalah yang sedang dihadapi, juga pemahaman terhadap lingkungan di mana individu sasaran tersebut tinggal. Pemahaman ini terhadap lingkungan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan atau disebut preventif, pelayanan bimbingan konseling sosial senantiasa berusaha untuk membantu dalam mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi, untuk memberikan bimbingan kepada klien tentang cara menghindarkan diri dengan cara memberikan layanan informasi, menjadi instruktur dalam susketin atau kursus calon pengantin bagi calon pasangan yang akan menikah, memberikan penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat di saat diperlukan karena ada wabah penyakit menular, memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan dalam hidup bersama terutama lingkungan, dan lain-lain. Poin yang selanjutnya yaitu proses bimbingan konseling sosial. Yang pertama yaitu membangun hubungan. Sasaran pertama dalam langkah ini adalah supaya klien dapat menjelaskan masalahnya, keprihatinannya, distres, serta alasan kedatangannya untuk konseling. Hubungan terapeutis dibangun pada langkah yang pertama ini sangat diperlukan untuk membangun hubungan yang positif, berlandaskan rasa saling percaya, keterbukaan, dan kejujuran berekspresi. Konselor harus menunjukkan bahwa dirinya dapat dipercaya dan kompeten untuk membantu klien. Dengan demikian sasaran kedua untuk menentukan sejauh mana klien mengenali kebutuhannya untuk mendapatkan bantuan dan kesediaannya melakukan komitmen. Konseling tidak akan berhasil dengan tanpa adanya komitmen dari klien. Yang kedua yaitu identifikasi dan penilaian masalah. Yang utama di sini adalah mendiskusikan dengan klien apa yang ingin mereka dapatkan dari proses konseling ini, terutama bila pengungkapan klien tentang masalahnya diungkapkan secara samar-samar. Diskusi ini untuk menghindari kemungkinan adanya harapan dan sasaran yang tidak realistis. Perlu didiskusikan sasaran-sasaran spesifik dan macam tingkah laku apa yang merupakan ukuran konseling yang berhasil. Jadi sasaran utama yaitu mendiagnosis apa masalahnya dan hasil seperti apa yang diharapkan dari konseling. Yang selanjutnya yaitu memfasilitasi perubahan terapeutis. Dalam langkah ini yang dicari adalah strategi dan intervensi yang dapat memudahkan terjadinya perubahan. Sasaran dan strategi utama ditentukan oleh sifat masalah, gaya, dan teori yang dianut oleh konselor, keinginan klien, dan gaya komunikasinya. Konselor dalam langkah konsekuensi dari berbagai alternatif, rencana tindakan, pendekatan, bagaimana cara mengubah hambatan afektif, melakukan pengolahan stres, meningkatkan kemampuan penyesalan masalah, atau mengubah pola interaksi maladaptif.